Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa kabar teman-teman pembaca di rumah? Semoga dalam kondisi baik-baik, semoga dalam kondisi sehat-sehat, bahagia selalu ya. Saya akan mengulas sedikit buku tentang Kecelup Tinta Pink, tulisan saya yang diterbitkan oleh penerbit Indiva. Di dalam buku ini saya sengaja menulis beberapa hal kaitannya dengan masalah cinta remaja. Seperti kita tahu bahwa remaja memang sebagian besar, meski tidak semuanya, mulai mengenal perasaan love and to be loved, mencintai dan juga dicintai. Ketika pada awal-awal menjadi seorang anak mungkin tidak memiliki perasaan-perasaan seperti itu, tapi lama-kelamaan kemudian ketika sudah mulai masuk usia remaja, mereka mengalami perasaan-perasaan yang mungkin bisa disebut sebagai sebuah cinta. Awalnya mungkin hanya sekedar tertarik begitu saja, tapi kemudian mereka merasa pengen ngobrol, pengen dekat, pengen curhat, pengen berkomunikasi satu sama lain, akhirnya menimbulkan satu interaksi yang intensif, lalu kemudian pengen tahu kabarnya, pengen mengerti bagaimana kondisinya, lalu kemudian sampai-sampai pada tataran pengen memilikinya sebagai seorang kekasih. Nah, bagaimana kemudian tinjauan-tinjauan Islami ya terkait dengan perasaan-perasaan seperti ini? Apakah diperbolehkan meluncur begitu saja ataukah justru harus diatur sedemikian rupa sehingga anak muda atau remaja dalam hal ini memiliki guidance atau memiliki petunjuk-petunjuk untuk mengelola hatinya? Nah, di buku yang setebal 165 halaman ini ya, yang di tangan saya ini, Kecelup Tinta Pink, itu memang sengaja saya berikan judul seperti itu agar kemudian memunculkan minat buat remaja untuk membacanya ya. Di awal-awal saya bahas tentang masalah hati, bahwa memang masalah cinta itu diawali dari perasaan hati. Keinginan hati untuk memiliki seseorang, keinginan hati untuk merindukan seseorang, keinginan hati untuk mencintai dan menyayangi seseorang, lalu kemudian berimbas kepada sesuatu yang sifatnya pengen menjadi bagian terpenting dari orang tersebut. Maka di situ saya jelaskan tentang kenapa penting membahas persoalan-persoalan kaitannya dengan hati itu. Ya. Kalau dalam Islam hati itu dikenal sebagai segumpal darah. Ala inna fil jasadil mudghah. Fa idza soluhat soluhal jasadu kullu, fa idzal fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, dan kalau seandainya darah atau segumpal darah itu baik, maka baik keseluruhannya. Kalau dia buruk, maka buruk keseluruhannya ya. Makanya sifatnya hati itu dikatakan kolep ya, kolep ya. Kolep itu adalah bolak-balik ya, gampang sekali bolak-balik ya, seperti daun yang jatuh dari atas pohon ya, dia akan berbolak-balik seiring dengan kecenderungan apa yang mendekati dia. Makanya remaja perlu untuk ditunjukkan atau dijelaskan persoalan ini agar mereka ngerti ya bagaimana mengelola hatinya. Jangan sampai remaja kemudian hanya sekedar ikut-ikutan temannya saja dan mereka tidak memiliki misi tertentu untuk mengembangkan ya, atau untuk mengamalkan Islam di dalam dirinya. Kemudian di bab pertama ini saya bahas tentang bagaimana hati itu juga harus dijaga dengan baik, jangan sampai dia terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Jangan sampai kemudian hati seseorang itu tidak pernah dijaga, karena dikatakan bahwa setan itu akan masuk ke dalam hati yang kosong. Ibaratnya rumah, pasti setan akan mencari rumah yang kosong, yang tidak ada penjaganya. Maka ketika kita punya hati, hatinya harus dijaga dengan amal solih, dengan amal yaumi yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik, sehingga hati kita akan senantiasa ingat kepada Allah ya. Bahkan ada satu kalimat, kalau engkau tidak menemukan hatimu di 3 tempat ya, saat engkau sholat, saat engkau baca Quran, dan saat engkau munajat, maka mintalah kepada Allah untuk hadirnya hati yang baru, karena pada dasarnya hatimu telah mati. Nah,
Kemudian yang di bab kedua saya bahas tentang awal mula gimana kok kemudian orang bisa kecelup tinta pink ya. Pertama mungkin dari tatapan mata ya. Pergaulan yang luar biasa antara cewek dengan cowok ya, mereka akan memunculkan satu tatapan-tatapan mata yang sebenarnya di dalam Islam diatur. Kita diminta untuk menundukkan pandangan, tidak serta-merta kemudian bebas saja memandang hal-hal yang kemudian tidak boleh kita lakukan. Maka ada aturan-aturan yang harus kita tepati. Kalau misalnya pandangan pertama tidak sengaja itu diperbolehkan, tetapi tidak boleh bagi kita untuk melanjutkan di pandangan-pandangan berikutnya. Pandangan pertama itu boleh, pandangan kedua itu yang tidak boleh. Kemudian kebiasaan yang sudah terbiasa. Kita saksikan di pergaulan remaja sekarang, orang mungkin biasa ya campur laki perempuan dalam satu tempat. Mereka bisa duduk dengan dekat-dekat, mereka bisa saling menyentuh dan lain-lain. Meskipun itu dikatakan sebagai sebuah pergaulan modern, tetapi sebenarnya itu juga awal dari munculnya kecelup tinta pink ini. Orang karena tidak memiliki kepekaan terhadap pergaulan, maka pada akhirnya mereka memilih untuk menjadi orang-orang yang terbuka, orang-orang yang kemudian bisa bergaul kapan saja, bebas-bebas saja, tidak ada batasan yang cukup jelas antara perempuan dan laki-laki. Kemudian yang berikutnya juga adanya kebiasaan untuk tidak menutup hijab ya, artinya tidak ada batas antara laki dan perempuan. Mereka dengan bebas melakukan pergaulan sehingga akhirnya sangat dimungkinkan peluang-peluang terjadinya kecelup tinta pink tadi. Kemudian yang lain misalnya seperti kecenderungan untuk meremehkan dosa-dosa kecil, ya, kemudian alfa terhadap bisikan-bisikan setan, kurang menjaga diri dari pergaulan, khilaf karena terlena, tidak menjaga iman, bingung dalam skala prioritas, dan sembrono dalam soal perempuan. Padahal perempuan ini adalah merupakan fitnah yang besar bagi kaum laki-laki. Demikian juga kaum laki-laki menjadi fitnah terbesar buat kaum perempuan. Kemudian kalau seandainya terjadi kecelup tinta pink, kita harus bagaimana? Nah, di buku ini saya juga bahas tentang pertolongan pertama pada kecelup tinta pink. Yaitu pertama kita harus perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Apakah itu sholat, baca Quran, apakah itu zikir, sedekah, ataukah membantu orang tua, atau yang lain-lainnya. Kemudian menguatkan diri di titik lemah kita. Masing-masing kita itu punya titik lemah, dan titik lemah itu harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai kemudian kita terlena, teledor, dan tidak mensikapi dengan baik. Kemudian memperbanyak ilmu dan amal. Ya. Ilmu dan amal kita perbanyak karena kita ini diperintahkan oleh Allah tidak cuma untuk beriman saja, tapi kita juga diperintahkan untuk beramal solih. Ya. Kemudian bertaubat atas segala kesalahan kita, melanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang ada, mengikhlaskan semuanya, dan lebih waspada terhadap bujuk rayu setan, serta serius dalam penjagaan diri kita. Kemudian di bab 4, saya sampaikan tentang agar perasaan pink kita itu berkah, ya, usahakan selalu karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, berpisah juga karena Allah, tidak melakukan dosa-dosa, ya, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk tidak melakukan dosa, perbaiki ilmu tentang cinta, jangan terlalu gegabah dalam mencintai, berlebihan dalam mencintai hingga akhirnya kita kehilangan kontrol diri, tapi teruslah mencintai dengan wajar, dengan logika, dengan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan semangat untuk berbuat baik dan lain-lainnya. Maka demikian teman-teman sekalian sedikit review dari saya, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.